Tafsir At-Takabur dari Aswaja tayang tanggal 2 September 2016, durasi 38,48. Tafsir At-Takabur ini disampaikan melalui ceramah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakir Daeng. Mohon izin diupload dan tayang ulang video ceramah ini khusus untuk penceramah dan aswaja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rabi'atu wa sittun min suwaril Qur'an Suratut Taghabun Madaniyatun wa ayatuha thamaniyah asyrah. Dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama At-Taghabun. Surat At-Taghabun ini adalah diturunkan di Madinah atau sesudah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ayat-ayatnya surat Taghabun ini berjumlah 18 ayat. At-Taghabun itu adalah merupakan salah satu di antara sekian banyak nama-nama hari kiamat. Di antara sekian nama hari kiamat ada disebut dengan hari Taghabun. Surah yang ke-64 ini dinamakan dengan surat Taghabun tadi karena di dalam ayat yang ke-9 ini ada menceritakan tentang At-Taghabun itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Sebutkan wahai Rasul kepada umatmu, atau ingatkan wahai Rasul kepada umatmu tentang hari di mana Allah menghimpunkan kalian pada hari tersebut. Para ahli tafsir mengatakan pada hari itu yajma'ullah fihi bainal awwalin wal akhirin minal insi wal jinni wa jami'i ahli sama wal ard. Allah akan menghimpunkan antara orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian daripada manusia dan jin dan sekalian penghuni langit dan bumi dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang mana tempat itu bernama dengan mahsyar. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Jadi hari kiamat itu namanya ada yaumil jam'i karena Allah himpunkan pada hari itu, dan ada pula namanya yaumut taghabun dan lain sebagainya. Para muhibbin rahimakumullah, sangat banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang suatu hari di mana Allah mengumpulkan semua makhluknya yang di langit dan di bumi di satu tempat. Untuk apa kita berkumpul di situ? Untuk dimintai tanggung jawab kita dalam hidup di dunia ini satu persatu. Dan di padang mahsyar itu
dijelaskan dalam beberapa hadis, tidak ada tempat naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia pada saat itu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kita bayangkan, kita pikirkan berkumpul miliaran manusia ditambah makhluk-makhluk yang lainnya di satu tempat nang rata, nang kada ada naungan apa-apa, sedangkan matahari sangat dekat di kepala kita. Nah, di dalam banyak hadis pula disebutkan bahwa pada hari mahsyar itu hanya ada orang-orang tertentu, orang-orang yang istimewa, yang mendapat kehormatan untuk bernaung dalam naungan Allah, dalam naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada semuaan manusia sengsara pada hari mahsyar itu. Ada manusia-manusia istimewa yang diberi Allah kehormatan untuk bernaung di naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa manusia-manusia itu? Antara lain Rasulullah SAW menyebutkan imamun adil, imam yang adil. Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan dimaksud dengan imam itu adalah sultan. Ada juga yang mengatakan dimaksud dengan imam itu adalah pemerintahan. Pemerintahan yang adil. Arti adil macam apa? Alladzi yatba'u amrallah biwad'i kulli syai'in fi mawdi'ihi min ghairi ifratin wala tafrit. Itu ngarannya yang adil. Orang pemimpin yang mengikuti aturan Allah, yang mengikuti perintah Allah dengan menempatkan sesuatu dan berada di pemerintahan yang adil itu, di padang mahsyar nanti mendapat kehormatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi kenaungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Faidul Qadir disebutkan, seseorang tidak akan bisa mendapat titel adil kecuali mencakupi 3 perkara. Di calon-calon pejabat perlu mengetahui, di para seluruh pejabat calon harus mengetahui. Pertama, orang yang bisa disebut adil itu adalah mempunyai hikmah, mempunyai ilmu baik dalam bidang keagamaan atau dalam bidang tugasnya. Kalau orang itu kada bisa mengelola pemerintahan, orang nang jadi pedagang, orang nang jadi petani, hendak jadi bupati, terima hancur kabupaten itu. Ini kada ada ilmunya, kada ada sekolahnya. Nah, jadi orang yang hendak jadi satu pejabat itu mesti menguasai tentang apa yang bakal dijalaninya. Satu itu. Dan ilmu agama pun mesti cukup. Nah, itu pengertian al-hikmah. Yang kedua, syaratnya untuk menjadi adil itu adalah as-saja'ah, punya ketegasan, kada penakut, kada peragu. Yang ketiga, al-iffah, punya kehormatan, menjaga diri daripada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 macam itu syarat untuk jadi adil. Orang ahli hukum tata negara di bidang pemerintahan umpamanya, ahli dalam bidang agama,
Himba itu orangnya pemberani dan orangnya bisa menjaga kehormatan dirinya daripada memperbuat atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini yang jadi pemimpin disebut dia adil. Nah, dia akan berhak mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dapat keistimewaan di hari jam'i atau hari mahsyar itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang syab yang hidupnya beribadah kepada Allah. Syab itu seseorang yang berumur antara 15 sampai 30 tahun. Bahasa kita pemuda. Umurnya 15 sampai 30. Antara itu disebut dalam istilah bahasa Arab syab. Nah, seorang pemuda ini gawiannya sehari-hari adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya pemuda itu suka rame-rame, suka buang waktu, suka berbuat macam-macam hal-hal yang kada positif. Ada ini kada. Pemuda ini atau pemudi ini perempuan yang muda, perempuan yang berusia di bawah 30 tahun, hidupnya digunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda atau pemudi ini pun dapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah di atas 40, itu bahasa Arabnya syekh ngarannya. Namun syekh ini beribadah, itu wajar, ini sudah orang tua. Orang tua itu beribadah kalau ada keistimewaannya, sudah tua cocok aja. Yang aneh itu orang tua malah anak ini aneh. Nah, kalau orang tua itu ahli ibadah itu wajar. Tapi kalau ada orang anum yang di bawah 30 tahun ahli ibadah, nah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a bi ibadatillah. Yang ketiga yang dapat naungan pada hari itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki, ini kada masuk perempuan. Laki-laki, kalau pemuda tadi masuk pemudi. Nah, yang ketiga ini laki-laki yang hatinya digantung di masjid. Artinya apa? Orang ini selalu sembahyang berjamaah. Bulik di masjid, ini sudah berniat karena asar ke masjid pulang. Asar bulik hatinya sudah berniat karena maghrib ke masjid pulang. Maghrib bulik isanya berniat pulang, seterusnya ke masjid pulang. Nah, jadi ini orang hatinya digantung di masjid. Nah ini tuha ke anam ke masuk. Bini-bini kada masuk di situ. Imam nang adil, bini-bini kada masuk di situ. Kalau pemuda, pemudi masuk. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. Dua orang manusia yang saling menyayangi, semata-mata karena Allah dan tidak keluar daripada jalan Allah. Dua orang manusia bersayang-sayangan di jalan Allah dan karena Allah. Contohnya, kita ada melihat seseorang ini ahli ibadah, taat kepada Allah, bagus akhlaknya, diridai oleh Allah. Nah, lalu kita cinta kepada laki-laki seperti itu. Kita sayang karena kita tahu bahwa orang itu adalah sayang kepada Allah. Orang itu cinta kepada Allah, lalu kita sayangi. Nah, orang yang kita sayangi tadi pun sayang juga lawan kita. Akhirnya bersayang-sayangan antara dua orang ini semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan lain. Dan dalam pergaulannya pun tidak keluar pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini orang termasuk istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat kehormatan bernaung di bawah arasnya Allah pada hari mahsyar. Yang kelima, rajulun zakarallah khaliyan fafadat aina. Yang kelima, seseorang baik laki-laki, baik bini-bini yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalia di tempat yang sunyi. Berzikir di tempat yang sunyi, serangan artinya lalu menangis dia karena takut kepada Allah, atau karena rindu kepada Allah, atau karena malu kepada Allah, atau karena cinta kepada Allah. Sambil berzikir, sambil menangis. Tapi khalia di tempat yang sunyi. Memang orang banyak bertangis itu membawa umpatan, saya menangis 4 jiwa nangis sebelahnya. Itu 4 jiwa nangis sebelah itu ada lain, itu yang dimaksud. Makanya Rasulullah mengatakan khalia di tempat yang sunyi. Yang keenam, yang dapat kemuliaan dari Allah, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seseorang laki-laki atau seorang perempuan yang punya kemuliaan, punya kehormatan, punya kecantikan atau ketampanan, mengajak lawan jenisnya untuk melakukan perzinahan. Si lawan jenisnya berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, orang yang mengatakan takut kepada Allah ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat naungan pada hari mahsyar di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yang keenam, yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang baik laki-laki atau perempuan yang bersedekah dengan rahasia. Inya bersedekah, nang disedekahi aja kada tahu pada inya nang bersedekah nih. Daripada saking menyembunyikan sedekahnya itu. Nang disedekahinya kada tahu pada inya nang pada nang bersedekah. Nah, ganjarannya yang demikian adalah bernaung di bawah naungan arasy Allah. Yang kedelapan, warajulun ghadda ainahu an maharimillah, seseorang baik laki-laki atau perempuan yang bisa menjaga mata daripada yang diharamkan Allah. Laki-laki atau perempuan ini sangat menjaga mata daripada yang diharamkan Allah. Nah, dapat kemuliaan dengan bernaung di bawah aras Allah. Yang kesembilan, wa ainun harasat fi sabilillah, orang yang matanya itu pernah berjaga di malam hari fi sabilillah. Negara kita, kampung kita dalam keadaan gawat. Sewaktu itu bisa diserang oleh orang kafir atau diserang oleh orang-orang yang sesat. Kalau kita berjaga malam itu untuk mengamankan warga kita. Nah, mata berjaga itu pun dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kafala yatiman aw armalah, orang yang menanggung anak yatim atau perempuan janda, ditanggungnya, dibiayainya. Nah, orang ini dapat kehormatan dari Allah. Yang ke-11, wa tajirun ishtara wa ba'a falam yakul illa haqqa, pedagang, pengusaha yang menukar dan menjual dan dia tidak berkata kecuali benar. At-tajirus saduq, pedagang-pedagang yang jujur dalam membeli, jujur dalam menjual, mendapat kehormatan pada emas. Dan banyak lagi golongan-golongan yang dapat kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bernaung di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala.
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ياسين حبيب الله